ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan di malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami yang disusun oleh Ustadzuna Al-Fadhil Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf hafizahullahu ta'ala. Meskipun sebenarnya Kamis kedua ini jadwalnya Al-Ustadz Hermawan hafizahullah, namun karena beliau berhalangan hadir, kita diamanahi untuk menggantikan. Taib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita yang terakhir yaitu pada kaidah yang ke-17 dari kaidah-kaidah selain kaidah kubra dan juga selain kaidah yang teksnya diambil dari nas dalil. Kaidah ini berbunyi, idza ta'adzara ma'rifatu man lahul haqqu ju'ila kal ma'dumi. Apabila terdapat uzur mengetahui siapa yang memiliki hak terhadap sesuatu, ju'ila maka ia dijadikan kal ma'dumi, seperti tidak ada, seperti sesuatu yang tidak ada pemiliknya. Nah, kita sudah masuk pada pembahasan penerapan kaidah, yaitu di halaman 307. Silakan bagi yang memiliki kitabnya untuk melihat halaman 307. Jadi penerapan kaidah ke-17 ini, idza ta'adzara ma'rifatu man lahul haq ju'ila kal ma'dum. Yang pertama, al-muallif hafizahullah ta'ala mengatakan, orang yang mengambil barang orang lain secara zalim, misalnya mencuri, merampok, menipu atau lainnya, lalu dia ingin bertaubat, maka wajib mengembalikan barang tersebut pada yang punya. Namun jika tidak ditemukan orang yang memilikinya, orang yang berhak atasnya, barang yang dicuri, yang dirampok, yang ditipu, maka jika dia mau, boleh diserahkan kepada yang mengurusi urusan kaum muslimin untuk digunakan demi kepentingan umum kaum muslimin. Jadi barang curian tersebut diserahkan kepada seseorang, diamanahi, tolong ini gunakan untuk kepentingan kaum muslimin, meskipun tanpa memberitahukan ini hasil curian saya, ini hasil rampokan saya, ini hasil menipu saya, ini hasil korupsi saya. Ya, tidak perlu, cukup tolong serahkan ini kepada kepentingan kaum muslimin. Dan jika dia berkehendak, boleh disedekahkan dengan niat pahalanya untuk pemiliknya. Jadi kalau dia nggak mau yang pertama tadi, diserahkan ke seseorang untuk dimanfaatkan bagi kepentingan kaum muslimin, yang kedua dia langsung yang menyerahkan, ya, entah dimasukkan ke infak masjid, entah diberikan langsung kepada fakir miskin, tapi diniatkan ini sedekah bagi pemiliknya, ini sedekah bagi orang
yang dahulu dia tipu, yang dia ambil hartanya. 6. Dan jika suatu ketika pemiliknya datang, maka pemiliknya tersebut diberi pilihan. Jika dia rela, maka pahala sedekah itu milik dia. Namun jika tidak, maka yang mensedekahkan itu wajib mengganti dan pahala sedekah menjadi miliknya. Milik siapa? Milik orang yang melakukan kezaliman tadi. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, penerapan kaidah yang pertama ini sebenarnya ada beberapa permasalahan. Namun yang kita bahas terlebih dahulu adalah yang sesuai dengan kaidah kita, yang sesuai dengan pembahasan kaidah kita. Idza ta'adzara man lahul haqqu ju'ila kal ma'dhum. Apabila terdapat uzur tidak mengetahui pemilik aslinya, maka ia dianggap tidak ada. Mencuri, merampok, korupsi dan lain sebagainya, mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim. Ingat ya, dengan cara yang zalim. Tapi kalau mengambil barang yang ada pada orang lain dengan cara yang hak, tentu tidak masuk kaidah kita. Ya, kita tahu misalnya ada barang kita dicuri, jelas-jelas barang kita, dan itu kita yakini dengan ciri tertentu, dengan tanda tertentu, ternyata kita temukan di jalan, langsung kita ambil, nggak apa-apa, karena itu memang milik kita. Ya, tapi kalau itu barang milik orang lain, kita ambil secara zalim, seperti tadi mencuri, merampok, menipu atau yang lain. Lalu tatkala bertaubat, maka dia harus mengembalikan barang tersebut. Ya, ingat dulu dia mencuri sekian juta, maka dia berkewajiban untuk mengembalikan sekian juta kepada pemilik aslinya. Nah, karena pemilik aslinya tidak diketahui, nah ini yang jadi pembahasan kita. Ya, karena pemilik aslinya tidak diketahui, entah kita mencuri di tempat yang kita tidak mungkin kembali ke sana, atau kita mencuri barang milik orang lain yang tidak kita kenal, atau yang lainnya, yang jelas pemiliknya tidak bisa kita jumpai, sehingga kita tidak mungkin untuk mengembalikannya. Maka berlakukan kaidah ini, ju'ila kal ma'dum, dijadikan ia seperti tidak ada pemiliknya, artinya dianggap pemiliknya enggak ada. Lalu bagaimana cara kita untuk bertaubat? Sedekahkan harta yang kita ambil dengan cara yang zalim tersebut. Bisa dengan dua cara. Yang pertama, kita serahkan kepada orang yang bisa kita amanahi, karena kita nggak tahu, mungkin kepentingan kaum muslimin, kita serahkan, tolong uang ini dipakai untuk kepentingan kaum muslimin. Itu cara pertama, lewat perantara. Cara kedua, kita langsung yang apa? Yang mendistribusikan. Kita langsung yang memberikan kepada orang-orang yang berhak. Nah, setelah kita berikan, maka pahala yang didapat dari amal tadi itu untuk siapa? Untuk siapa? Untuk orang yang kita ambil hartanya tadi. Ini kita fokus dulu ya pada penerapan kaidah. Jadi barang yang kita curi nggak mungkin kita kembalikan kepada pemilik aslinya, maka dianggap tidak ada pemiliknya, sehingga tatkala kita mau mengembalikan harta tersebut, dengan cara satu-satunya sedekahkan dengan niat ini untuk pemiliknya. Otomatis kita nggak dapat pahala apa-apa. Ya, kita tidak mendapatkan pahala dari uang yang telah kita keluarkan, karena ini bukan uang siapa? Bukan uang kita. Ini uang milik orang lain. Baik, jelas ya? Jadi sampai di sini inilah fokus contoh penerapan kaidah ini. Namun ada cabang dari kaidah ini, atau ada cabang permasalahan. Ya. Kalau seandainya suatu ketika kita mengetahui pemilik aslinya, maka ini sudah di luar kaidah kita. Kaidah kita kan apa? Ta'adzara man lahul haq. Jika tidak mungkin untuk mengembalikan kepada yang berhak.
Lalu kalau mungkin bagaimana? Maka sudah bukan pembahasan kaidah kita. Beralihlah kita kepada pembahasan yang lain. Namun suatu ketika apabila kita bisa mengembalikan kepada pemilik aslinya, atau pemilik aslinya ternyata menampakkan dirinya, artinya ketemulah dengan pemilik aslinya, maka ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, kita kabarkan kepada pemilik aslinya, uang yang saya curi telah saya sedekahkan atas namamu. Kalau pemilik aslinya ridho, selesai urusan. Pahala itu untuk siapa? Pemilik aslinya. Ya sudah, saya maafkan dan saya ridho kalau uang yang kamu curi disedekahkan. Ini pilihan pertama. Namun pilihan kedua, kalau ternyata pemilik aslinya tidak ridho, wah tidak bisa, harta itu harta yang saya inginkan, harta itu harta yang saya butuhkan, kamu mencuri dan kamu sedekahkan tanpa izin saya tidak ridho. Maka orang yang mengambil barang tadi wajib untuk mengembalikannya kepada pemilik aslinya. Dari mana uangnya? Ya usaha. Ya usaha. Kalau bisa dikembalikan, maka selesai urusan. Sehingga otomatis sedekah tadi beralih pahalanya untuk siapa? Untuk orang yang mengambil barang secara zalim tadi. Katakanlah untuk pencuri tadi, ya mencuri 1 juta, lalu taubat karena dia nggak tahu siapa pemiliknya, akhirnya dia sedekahkan 1 juta atas nama pemilik aslinya. Ternyata setelah itu dia tahu pemiliknya, oh ternyata yang saya curi itu Pak Fulan dan itu orangnya. Datangi, maaf dulu saya pernah berbuat zalim kepada bapak, saya ngambil harta bapak sekian juta, 1 juta, tapi sudah saya sedekahkan. Wah tidak bisa, saya tuntut itu, ya saya nggak ridho. Ya sudah, ini 1 juta bapak. Selesai urusan, maka 1 juta yang telah disedekahkan itu sekarang beralih kepada pencuri tadi, pahalanya untuk pencuri tadi. Jelas ya? Nah masalahnya kalau nggak bisa mengembalikan, karena uang yang dicuri tadi ternyata begitu sudah dikumpulkan karena taubat, lalu dia mengumpulkan uang yang dia curi tadi, karena uang yang dicuri tadi sudah habis sebenarnya, tapi dia taubat dan ingat jumlah tepatnya, saya pernah mencuri di tempat ini sekian puluh juta. Akhirnya dia berusaha mencari rezeki dengan cara yang halal, terkumpul, karena dia nggak tahu ini kepada siapa mau dikembalikan, dia sedekahkan sekian puluh juta. Ternyata setelah itu ketahuan siapa pemilik aslinya, dan ternyata pemilik aslinya menuntut haknya, sudah kadang apa? Disedekahkan, dan dia tidak ada kemampuan untuk mencari uang lagi misalnya, karena si pemiliknya menuntut pokoknya tanggal sekian harus dikembalikan. Ternyata nggak bisa. Akhirnya pemilik aslinya mengatakan ya sudah saya tuntut di akhirat. Nah gimana ini? Ternyata si pencuri tadi sampai akhir hayatnya nggak bisa mengembalikan. Gimana kira-kira? Tetap dituntut enggak? Di akhirat tetap dituntut. Namun ingat, Allah maha menghisab. Jadi nanti hitung-hitungan, dan Allah yang maha tahu seberapa banyak kezaliman yang telah ia lakukan dan seberapa banyak kebaikan yang bisa dijadikan untuk membayar kezaliman tersebut. Maka semoga saja kita berharap keikhlasan dia dan upaya dia untuk mencari uang yang halal demi mengganti kezaliman yang ia lakukan, yang setelah itu ia sedekahkan atas nama pemilik aslinya, meskipun pemilik aslinya enggak ridho,
semoga itu cukup untuk mengganti kezaliman yang lakukan. Ya, jadi semoga ketika nanti pemilik aslinya meminta haknya, ini diambilkan dari sedekah yang dilakukan tadi, yang ditolak oleh pemilik aslinya. Ya, maka dari itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sering kita ingatkan yang namanya kezaliman ini kita harus hati-hati. Ya, karena sekecil apapun apabila dituntut oleh orang yang berhak, kita pasti harus membayarnya di akhirat. Kalau kita punya kebaikan, maka itu yang akan kita pakai untuk membayarnya. Kezaliman kita 100, kita punya pahala 150, maka kita masih ada 50 pahala yang bisa kita persiapkan. Jadi 100-nya sudah pasti hilang. Ini kalau kita hitung-hitungan real gitu ya, kita punya kezaliman 100 sedangkan pahala kita 150, maka yang 100 dibayar untuk membayar kezaliman kita. Jadi kita cuma punya berapa? 50. Nah, tapi kalau kita nggak punya kebaikan, kezaliman kita 100, pahala kita cuma 50, maka kita minus 50. Kita punya utang bayar kezaliman kepada orang lain 50. Gimana cara bayarnya? Harus dibayar itu. Gimana cara bayarnya? Dosa orang lain ditimpakan kepada kita. Ya, jadi orang yang kita zalimi tadi punya dosa, dosanya itu dialihkan ke kita. Itulah cara kita membayar kezaliman yang tidak bisa kita lakukan di akhirat. Nah, maka kita nggak bisa bayangkan bagaimana kalau sekiranya ada orang hidup di dunia kerjaannya zalim terus, nggak punya amal kebaikan, nggak sholat, nggak puasa, ya, nggak punya kebaikan sedikit pun, sedangkan kezalimannya bertumpuk-tumpuk, waliyadzubillah. Maka inilah yang dikatakan bangkrut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebangkrutan yang sesungguhnya itu ketika seseorang di akhirat tidak bisa membayar kezaliman yang telah ia lakukan, sehingga dosa-dosa orang lain ditimpakan kepadanya. Ya, jadi sekali lagi hati-hati terhadap kezaliman. Mending kita dizalimi. Kalau kita dizalimi, bersabar, insyaallah kita dapat pahala. Tapi kalau kita masih ingin menuntut hak kita, ya paling tidak nanti kita punya tabungan di akhirat. Kita siap menerima pahala-pahala orang yang kita terzalimi, yang menzalimi kita. Kalau ternyata mereka nggak punya pahala, dosa kita akan dikurangi, dialihkan kepadanya. Baik. Ya, jadi sampai seperti itu Allah Subhanahu wa taala memperhitungkan kezaliman terhadap hamba-hambanya. Nah, jelas ya? Itu penerapan kaidah yang pertama beserta penjelasan tambahan tentangnya. Kemudian yang kedua, orang yang meninggal dunia orang yang meninggal dunia namun tidak diketahui siapa ahli warisnya, maka hartanya diserahkan ke Baitul Mal untuk kepentingan kaum muslimin. Idza ta'adzara man lahul haqqu, apabila terdapat uzur tidak bisa mengetahui siapa pemiliknya. Dalam hal ini ahli warisnya. Ada orang mati, siapa ahli warisnya? Enggak ada yang tahu. Maka ju'ila kal ma'dum, dijadikan seakan-akan dia tidak punya ahli waris. Ya, maka hartanya diserahkan ke Baitul Mal untuk kepentingan kaum muslimin. Baik. Nah, itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, dua contoh penerapan kaidah dari kaidah ke-17 ini. Selanjutnya,
Berkata al-muallif hafizahullahu taala, faidah. Kaidah ini bisa diluaskan pada beberapa contoh masalah berikut dan yang semisalnya. Jadi bisa kita katakan ini perluasan penerapan kaidah gitu ya. Yang pertama, A, jika ada seorang wanita yang tidak memiliki wali atau memiliki namun tidak diketahui di mana tempatnya, maka yang menikahkan adalah wali hakim, karena hakim adalah yang paling berhak di antara seluruh kaum muslimin setelah keluarganya. Ya, karena wali merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan. La nikaha illa biwaliyin. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pernikahan, tidak sah pernikahan kecuali dengan seorang wali. Wali siapa? Walinya siapa? Walinya wanita atau laki-laki? Wanita. Ya, sehingga kalau ada pertanyaan, saya mau nikah tapi wali saya sudah meninggal, gimana Ustaz? Lah kamu laki-laki, ya nggak ada masalah. Ya, yang wajib itu wali wanita, laki-laki tidak perlu mendatangkan wali. Nah, karena wanita ini tidak ada walinya, mungkin orang tuanya sudah meninggal semua, orang tua, ayahnya, kemudian tidak punya saudara, pokoknya nggak bisa ditelusuri garis keturunannya. Atau dia punya orang tua tapi nggak tahu di mana tempatnya, mungkin karena dia anak pungut dan lain sebagainya, maka diterapkan kaidah ini, ju'ila kal ma'dum, dijadikan wanita ini seperti tidak memiliki wali. Ya, sehingga walinya adalah hakim. Dalam hal ini kalau di negara kita siapa? Pihak KUA ya, yaitu wali hakim yang akan menjadi wali bagi wanita muslimah yang tidak memiliki seorang pun wali dari keluarganya. Taib, itu yang pertama. Yang kedua, B, seseorang yang menemukan bayi terbuang di pinggir jalan lalu dia memungutnya, maka bayi tersebut tetap dinasabkan kepada bapak aslinya jika tidak diketahui. Jika diketahui, afwan. Dia dinasabkan kepada bapak aslinya jika diketahui. Gimana caranya? Ya mungkin saja ketika bayi itu dibuang ada keterangannya, dikasih kalung atau dikasih gelang. Nama bayi ini adalah Fulan bin Fulan. Ya, jadi bapaknya, orang tuanya mungkin masih kasihan sama anaknya, jadi supaya anaknya nanti tetap dinasabkan kepada dirinya, maka ditulislah bayi ini adalah Fulan bin Fulan, meskipun setelah itu ditinggal, dibuang. Nah, maka harus dinasabkan kepada bapak aslinya. Namun jika tidak, maka dia disebut maula dari orang yang menemukan dan merawatnya tersebut. Ya, Fulan maula Fulan, bayi yang ditemukan di jalanan misalnya dinamai Abdullah, lalu orang yang menemukan misalnya Muhammad namanya, maka Abdullah maula Muhammad, ya, bukan bin Muhammad, karena bagaimanapun juga yang menemukan itu bukan orang tua kandungnya, jadi nggak boleh dinasabkan kepada orang yang bukan orang tuanya. Ini termasuk diantara perkara jahiliyah, ya, menasabkan seseorang kepada yang bukan ahlinya. Taib. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 4 sampai 5, "Wa ma ja'ala azwajakum allati tudhahiruna minhunna ummahatikum wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum dzalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu indallah
fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Ya, yang artinya dan Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati, dua rongga, ya, dua hati di dalam rongganya, dan dia tidak menjadikan istri-istri kalian yang kalian zihar sebagai ibu kalian, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Ya, wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Allah tidak menjadikan, artinya tidak menganggap anak-anak pungut kalian, anak-anak pungut kalian sebagai anak kandung kalian. Selamanya enggak boleh. Anak yang kita temukan, anak yang kita asuh tidak boleh dinasabkan kepada kita meskipun kita yang merawatnya. Nah, yang demikian itu hanyalah perkataan kalian di mulut kalian saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka, yaitu anak-anak angkat tersebut, dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itu kalau kita tahu. Wahai fulan bin fulan, ya, anak angkat kita Abdullah, bapaknya Ahmad, ya kita panggil wahai Abdullah bin Ahmad. Nah ini. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara kalian seagama dan maula kalian, ya, yang wala terhadap kalian. Jadi bagaimanapun juga tidak boleh kita panggil binnya dengan kita, ya. Kita misalnya menemukan anak namanya Abdullah dan kita namanya Muhammad, maka kita nggak boleh menamai anak tersebut dengan Abdullah bin Muhammad. Abdullah maula Muhammad boleh, Abdullah akhu Muhammad boleh, tapi kalau bin Muhammad tidak diperbolehkan. Taib. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, akhir dari pembahasan kita pada kaidah yang ke-17, ya, idza ta'adzara man lahul haqqu ju'ila kal ma'dum. Apabila tidak bisa diketahui pemilik sebenarnya, maka dia dianggap tidak ada. Taib. Sebelum kita lanjutkan kaidah ke-18, barangkali ada yang tanyakan tentang masalah ini. Silakan. Jika tidak, kita lanjutkan kaidah yang ke-18. Baik, kita lanjutkan. Qala al-mu'allif hafidhahullah ta'ala, kaidah ke-18. Man sabaqa ilal mubahati fahuwa ahaqqu biha. Man sabaqa, siapa yang terlebih dahulu, ilal mubahat, memperoleh hal yang mubah, fahuwa, maka ia ahaqqu biha, lebih berhak dengannya. Ya, barang siapa yang terlebih dahulu memperoleh barang yang mubah, maka dia yang paling berhak terhadapnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaidah ini sebenarnya ada kaitannya dengan kaidah sebelumnya. Apabila sesuatu itu tidak bisa diketahui siapa pemilik sebenarnya, maka dia dianggap tidak ada pemiliknya. Ya. Nah, kalau ini ternyata barang yang mubah, perhatikan, barang yang mubah, barang temuan, tidak bisa kita ketahui pemiliknya, dan ini sudah diumumkan selama setahun, sampai setahun belum juga ada yang mengaku memilikinya, maka dia yang paling berhak terhadapnya. Dia penemunya yang paling berhak untuk memanfaatkan barang tersebut, karena ini barang yang apa? Mubah, bukan barang yang haram. Kalau yang barang yang haram, ya nggak boleh. Seperti tadi, mencuri, merampok, ini mubah atau haram? Haram. Maka tidak berlaku kaidah ini. Kalau itu barang haram baginya, maka harus dikembalikan. Karena kita nggak tahu siapa pemiliknya, maka disedekahkan. Kan begitu.
Tapi kalau ini barang mubah, maka siapa yang terlebih dahulu, man sabaqa, siapa yang terlebih dahulu mendapatkannya, dia yang paling berhak terhadapnya. Baik, kita baca penjelasan dari al-mu'allif hafizahullahu ta'ala. Makna kaidah al-mubahat adalah sesuatu yang tidak ada yang memilikinya secara khusus atau sesuatu yang menjadi hak bersama. Secara asal mubah itu artinya hal yang diperbolehkan, tapi dalam konteks kita sesuatu yang tidak ada pemiliknya secara khusus. Jadi makna kaidah ini adalah bahwa sesuatu yang tidak ada yang memilikinya, seperti tanah kosong tanpa pemilik, atau sebuah tempat yang menjadi hak bersama, seperti tempat sholat di masjid, ya, shaf pertama ini kan nggak ada yang miliki, ya, nggak boleh dimiliki oleh orang tertentu, ditulis namanya fulan, ya, nggak boleh, karena ini tempat umum. Maka yang berhak memiliki atau menempatinya adalah orang yang paling dahulu mendapatkannya. Siapa yang duluan di shaf pertama, maka dia yang berhak di situ. Nggak boleh untuk disuruh pindah, nggak boleh untuk diusir. Demikian pula ketika menemukan lahan kosong yang tidak ada pemiliknya. Nah, maka dalam contoh lahan kosong, orang yang membuka dan pertama kali merawatnya adalah yang berhak atas tanah tersebut. Dalam sebuah hadis dikatakan, hadis yang diriwayatkan dari Sa'id bin Zaid an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man ahya ardan mayyitatan fahiya lahu wa laysa li irqin zalimin haq. Barang siapa yang menghidupkan lahan mati, maka lahan itu jadi miliknya dan tidak ada hak bagi sebuah usaha yang zalim. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan bahasan ini juga sudah pernah kita luaskan pada tempatnya tersendiri di pertemuan-pertemuan terdahulu, ya. Namun wallahu alam bisawab, kalau di negeri kita nampaknya ini hal yang sulit, ya, apalagi di kawasan padat penduduk seperti kita, ya. Semua lahan sudah ada apa? Pemiliknya. Maka nampaknya ini tidak bisa kita berlakukan, ya, menemukan lahan lalu kita rawat, lalu kita bangun, begitu sudah ditegur, maka orang yang punya lahan justru disuruh ganti. Nah, ini kan nggak benar. Oh, saya sudah lama di sini, ya kan nggak ada yang izinkan, ya. Jadi permasalahan ini perlu untuk kita perhatikan, ya. Jangan berdasarkan hadis ini lalu kita seenaknya memanfaatkan lahan kosong, karena lahan kosong di sekitar kita pasti sudah ada yang memilikinya. Kalaupun tidak dimiliki oleh individu, dimiliki oleh siapa? Negara. Tanah milik negara. Ya, kita tidak berhak untuk memanfaatkannya kecuali diizinkan. Taib, sedangkan dalam masalah tempat di dalam masjid atau di majelis ta'lim, maka orang yang paling dahulu datang dialah yang paling berhak untuk duduk di tempat tersebut. Tidak boleh bagi siapapun untuk menyuruhnya berdiri dan pindah agar bisa dia duduki. Hal ini selaras dengan hadis an ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, la yuqimanna ahadukumur rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi. Yang artinya, janganlah salah seorang dari kalian menyuruh berdiri orang lain dari tempat duduknya kemudian dia mendudukinya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Jadi tidak boleh kita di masjid itu ada orang yang sudah duduk di shaf pertama lalu kita suruh minggir lalu kita mendudukinya, atau lalu kita persilahkan kawan kita untuk mendudukinya, ya. Jadi misal kita duduk di sini lalu tempat sebelah ini masih kosong, ternyata diduduki orang,
Lalu kita minggir-minggir, teman saya mau duduk di situ. Nah, ini juga nggak boleh. Ya, taib. Karena orang yang mendudukinya itu lebih dahulu sehingga dia yang paling berhak untuk tempat tersebut. Taib. Kemudian berikutnya dalil kaidah. Kaidah ini didasari oleh kedua hadis di atas. Adapun sisi pengambilan dasarnya sangat jelas. Di mana tanah kosong tanpa pemilik, maka orang yang paling berhak adalah yang menghidupkannya. Ini kalau tanah kosong, baik itu dengan cara menanaminya atau membuat sumur padanya atau yang lainnya. Kalau tanah itu benar-benar kosong dan tidak ada pemiliknya. Sedangkan tempat umum, maka orang yang paling berhak untuk memanfaatkannya untuk duduk dan lainnya adalah yang pertama kali menempatinya. Maka tidak boleh bagi orang lain untuk mengusirnya dari situ. Jadi dua hadis di atas jelas, baik itu tanah yang tidak ada pemiliknya maupun tempat umum yang bisa dimanfaatkan bersama. Yang paling berhak untuk menempatinya dan memanfaatkannya adalah yang pertama kali. Kemudian di sini al-mu'allif mengatakan sebenarnya ada sebuah hadis yang sangat tegas menunjukkan pada kaidah ini, akan tetapi sanadnya lemah. Hadisnya dhaif. Sanadnya lemah. Yaitu dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Asmar ibni Mudarris, dari Asmar bin Mudarris qal, ia berkata, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabayatuhu faqal, maka aku membaiat beliau, lalu beliau bersabda, man sabaqa ila man lam yasbiqhu ilaihi muslimun fahuwalah, barang siapa yang mendahului pada sesuatu yang belum didahului oleh seorang muslim, maka dia menjadi miliknya. Ya, hadis ini dhaif meskipun apa? Makna kandungannya lebih umum sesuai dengan kaidah kita. Ya, man sabaqa, barang siapa yang mendahului ila kepada man lam yasbiqhu ilaihi muslim, sesuatu yang tidak pernah atau belum didahului oleh muslim yang lain, fahuwalah, maka itu menjadi haknya. Ya, itu menjadi haknya. Jadi sekali lagi, hadis ini lemah tapi maknanya selaras dengan dua hadis sahih sebelumnya. Taib. Contoh penerapan kaidah ada dua di sini. Yang pertama, orang yang pertama kali menggarap lahan kosong tanpa pemilik, maka dialah yang memiliki tanah tersebut sebagaimana keterangan di atas. Dan ini mungkin yang terjadi pada pendahulu-pendahulu kita, yang mereka mungkin menempati daerah-daerah ya di pelosok-pelosok, lalu mereka memanfaatkan daerah tersebut, menghidupkannya, lalu akhirnya mengatasnamakan kepemilikannya. Ya, mereka lebih berhak terhadap hal tersebut. Adapun sekarang wallahu alam bisawab, nampaknya mustahil kita menemukan lahan di sekitar kita yang bisa kita miliki. Taib. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang berburu binatang di hutan atau menangkap ikan di lautan, maka dialah yang memilikinya, karena hutan dan lautan beserta semua isinya tidak ada pemiliknya secara khusus. Ya, ingat ya, berburu di hutan, bukan di pekarangan orang. Ya, saya nemu ayam di mana? Di pekarangan ini. Nah, jelas-jelas itu pekarangan orang, maka tidak benar, nggak boleh. Dan juga menangkap ikan di lautan atau di sungai, bukan di kolam orang, bukan di tambak orang, maka dialah yang berhak untuk memilikinya. Jadi nggak boleh ya, ketika di lautan, ini milik saya, ini lahan laut ini milik saya, ya nggak boleh, kecuali memang diatur negara. Ya,
batas teritorial negara. Jadi orang asing tidak boleh melaut di negara kawasan Indonesia. Nah, ini berhak negara mengatur hal tersebut. Tapi kalau sesama warga negara, kita misalnya nggak boleh melarang orang untuk mengambil ikan di laut bebas. Maka siapa yang terlebih dahulu mendapatkannya, dialah yang berhak untuk memilikinya. Wallahu taala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah kaidah yang bisa kita bahas pada pertemuan di malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan kaidah ke-19. Wallahu taala alam bissawab. Ada yang tanyakan sebelum kita akhiri? Kaidah yang terakhir tadi apa bisa diaplikasikan ke parkiran? Parkiran. Tukang parkir. Jalan kosong bisa jadikan cetak uang. Peraturannya gimana sebenarnya? Ya, kita kembali kepada peraturan. Apakah parkir liar itu dibenarkan menurut aturan? Yang ada kita terpaksa ditarik parkir. Kecuali memang diatur ya oleh pemerintah daerah bahwa di wilayah ini ada tarif parkirnya dan yang mengurusi Karang Taruna, misalnya, maka berlaku. Antar Karang Taruna kalau nggak ada ketetapannya ya disik-disikan mungkin bisa dibenarkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi saya nggak tahu masalah aturan parkiran. Ya yang jelas ya kemungkinan rata-rata kita ya terpaksa gitu ya. Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Yang jelas kita bayar nggak dosa. Ya karena kita terpaksa. Kalau kita nggak bayar, sekali mungkin dijarno, ya besok-besok digebosi mungkin. Ya, jadi kita dalam keadaan terpaksa sehingga kita bayar, tujuannya untuk meminimalisir kemadharatan. Ya, daripada ribut rame, meskipun baru sebentar ditarik gitu ya, cuman parkir ngambil barang, parkir fotokopi, ya seperti itu. Bagaimana hukumnya? Wallahu alam bishawab. Bagi yang mengambil, wallahu alam, kayaknya nggak halal ya, kayaknya ya, karena kita hanya sebentar dan tidak ada sesuatu yang perlu untuk dijaga, apalagi barang motor kita bisa kita lihat. Tapi ya karena untuk menghindari kezaliman yang lebih besar, ya kita bayar. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu. Baik. Cukup ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.